Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan evaluasi tata kelola sistem keamanan teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 pada PT Martina Berto Tbk. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Abioga. Yang presentasi kedua Revaliandi, yang ketiga Anissa Zahra, yang keempat Ahmad Sarmiji Halpi, yang kelima Muhammad Iqbal, yang keenam Nurul Isja. Next. Profil perusahaan. PT Martina Berto Tbk didirikan tanggal 1 Juni 1977 dan mulai beroperasi secara komersial sejak bulan Desember 1981. PT Martina Berto Tbk dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Salah satunya adalah informasi teknologi, yaitu IT. Sebagai penunjang aktivitas perusahaan, oleh sebab itu, PT Martina Tbk sudah membentuk sebuah departemen corporate IT untuk mengelola aktivitas IT baik di PT Martina Berto Tbk maupun di sister company dalam Marta Tilar Group. Semakin besar aktivitas IT yang dilakukan perusahaan, maka semakin besar pula tantangan keamanan informasi yang dihadapi perusahaan. Tak, tak kecuali perusahaan PT Martina Berto Tbk. Next. Kondisi ancaman yang dialami oleh perusahaan. Departemen Corporate IT PT Martina Berto Tbk belum memiliki unit khusus yang berfokus pada aktivitas pengamanan informasi. Security incident juga kerap muncul berupa broadcast dari salah satu web server perusahaan serta serangan yang mengarah ke server perusahaan. Kondisi server perusahaan saat ini berada dalam posisi IP public karena belum diimplementasikan VPN. Bagi yang ingin mengakses server, perusahaan pernah menggunakan jasa freelance audit security. Tetapi kegiatan tersebut sudah tidak dilanjutkan oleh manajemen serta Departemen Corporate IT PT Martina Berto Tbk belum pernah melakukan evaluasi menggunakan framework COVID-5. Next. Mengenai masalah keamanan, satu, manage security, mendefinisikan, mengoperasikan, dan memantau sistem untuk manajemen keamanan informasi. Tujuan proses ini adalah menjaga dampak dan kejadian informasi security incident di dalam tingkat resiko yang dapat diterima perusahaan. Dua, manage security service, melindungi informasi perusahaan untuk mempertahankan tingkat resiko keamanan informasi yang dapat diterima oleh perusahaan sesuai dengan kebijakan keamanan, membangun dan memelihara peran keamanan informasi dan hak akses serta melakukan monitoring keamanan. Tujuan proses ini adalah memperkecil dampak bisnis dari ke kerentakan keamanan informasi operasional dan insiden terkait. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Revaliandi.
Selanjutnya boleh Ahmad Sarmiji, langsung saja. Mijinya udah ada belum? Oke, sini ada solusi yang dilakukan perusahaan. Solusi dimulai dari studi, literatur, sampai pengumpulan dan analis data serta pemberian dari kesimpulan. Yang pertama, melakukan studi literatur tentang COVID-19, terutama domain AVO pada proses AVO 13 dan domain DSS pada proses DSS 05, sejarah dan profil perusahaan PPT Martina Berto Tbk dan Departemen Korporator IT. Yang kedua, menentukan subjek dan objek penelitian di PT Martina Berto Tbk. Yang ketiga, menentukan responden yang akan mengisi kuesioner berdasarkan Raci Card. Yang keempat, melakukan wawancara dan observasi di Departemen Corporate IT dan pengambilan data dengan menggunakan kuesioner kepada responden yang sudah ditentukan. Yang kelima, mengevaluasi dan menganalisis data dari kuesioner yang telah diisi. Yang keenam, membuat analisis grab dan analisis SWOT dari hasil kuesioner yang telah diisi. Yang ketujuh, membuat rekomendasi dari hasil evaluasi tata kelola sistem keamanan teknologi informasi. Sida analisis gap. Dalam bisnis analisis gap digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk berpindah dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan atau keadaan masa depan yang diinginkan. Sebagai metode, analisis gap digunakan sebagai alat evaluasi bisnis yang menitik beratkan pada kesenjangan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Analisis ini juga mengidentifikasikan tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang. Berdasarkan hasil yang didapati bahwa level yang ingin dicapai PT Martina Berto Tbk adalah naik satu tingkat dari nilai yang sudah ada pada setiap dokumen prosesnya. Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil capability level pada proses AVO 13 dan DSS 05 adalah bernilai 1 dan level yang ingin dicapai kedua proses tersebut adalah 2 sehingga menghasilkan gap masing-masing sebesar 1. Sini ada tabelnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Revaliandi. Dimohon Revaliandi. Langsung saja, Anissa Jahra. Ayo lanjutin. Nggak ada suaranya apa emang lag ya?
sebentar, Nge-lag kali. mungkin serta Anisanya saya. kali nge-lag, Anisanya. Bisa jadi. Soalnya di sini juga kurang bagus sih sinyal. Oh, dia mungkin belum nyalain suara ya. Di webnya Nisa Jahra, kamu belum ini nyalain mic. Nah, coba di hide dulu. Di hide. Nah, Oke. Analisis capability level. Suaranya kurang jelas. Analisis capability level 1. Memiliki suatu unit khusus untuk memiliki tugas untuk merencanakan, memantau, dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keamanan informasi. 2. Memiliki dokumen tertulis yang berisi perancangan, penerapan, dan pemeliharaan suatu rangkaian prosedur terpadu dan kebijakan-kebijakan dalam mengelola keamanan informasi. Menjalankan teknologi dan proses bisnis yang aman serta menjalankan dengan manajemen perusahaan. 3. Memiliki dokumen tertulis yang berisi rencana penanganan risiko keamanan informasi yang menjelaskan bagaimana risiko keamanan informasi dikelola dan pengelolaan tersebut sejalan dengan strategi perusahaan, serta penanganan risiko keamanan informasi tersebut dapat menjangkau seluruh aspek teknologi informasi. 4. Setiap aktivitas pengimplementasian peningkatan keamanan harus dimiliki dokumen bisnis case keamanan informasi yang telah disetujui oleh manajemen. 5. Memiliki program audit internal keamanan sebagai salah satu usaha untuk memantau dan menilai apakah peningkatan efektivitas prosedur dan kebijakan keamanan informasi yang secara berkelanjutan sudah sesuai atau belum. Sedangkan kesenjangan atau gap DSS 05 yang dihasilkan antara level saat ini dan level yang ingin dicapai adalah sebesar 1. Maka yang perlu dilakukan Departemen Corporate IT PT Martina Berto Tbk untuk mencapai target yang diinginkan adalah 1. Memiliki dokumen kebijakan pencegahan perangkat lunak berbahaya sebagai prinsip dasar kegiatan perlindungan dari malware, serta melakukan evaluasi potensi ancaman di masa mendatang. 2. Memiliki dokumen kebijakan keamanan konektivitas sebagai prinsip dasar kegiatan mengelola keamanan konektivitas, serta melakukan penetration test secara berkala untuk menilai kecukupan keamanan jaringan dan hasilnya didokumentasikan dengan baik. 3. Memiliki dokumen kebijakan keamanan perangkat endpoint sebagai prinsip dasar kegiatan mengelola keamanan endpoint. 4. Memiliki dokumen tertulis yang berisi pembahasan pembagian hak akses pengguna sesuai dengan kebutuhan unit bisnisnya. 5. Memiliki dokumen SOP yang mendefinisikan, mengatur, dan memberikan pedoman kegiatan dalam prosedur perlindungan sistem informasi dan teknologi dari malware. Prosedur pengelolaan keamanan konektivitas, prosedur pengelolaan keamanan endpoint, serta prosedur pengelolaan akses ke jurnal pengembangan teknologi informasi dan ilmu komputer 1629, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya Infrastruktur, dan memantau kegiatan tersebut secara rutin. Dari sisi teknis teknologi informasi, memiliki antivirus yang bukan free edition dan memiliki aplikasi anti-malware pendukung, memiliki detektor suhu ruang server yang memberikan data real-time, memiliki CCTV digital yang lebih baik. Selanjutnya, untuk Revaliandi dilanjut.
Hasil dari kuesioner dan wawancara serta observasi. 1. Belum adanya dokumen yang membahas pendekatan perusahaan untuk mengelola keamanan informasi, menjalankan teknologi dan bisnis proses yang aman dan sejalan dengan manajemen perusahaan. 2. Tidak adanya unit khusus untuk menangani keamanan informasi. 3. Dokumentasi pengelolaan risiko keamanan informasi baru dalam layanan hosting dengan pihak ketiga saja. Sedangkan pengelolaan risiko keamanan informasi yang lain belum ada dokumennya. Next. 4. Penilaian atau pengukuran untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan usaha peningkatan keamanan informasi tidak dilanjutkan perusahaan. 5. Belum selesainya dokumen SOP yang mendefinisikan, mengatur dan memberikan pedoman kegiatan dalam prosedur perlindungan sistem informasi dan teknologi dari malware, prosedur pengelolaan keamanan konektivitas, prosedur pengelolaan keamanan endpoint, serta prosedur pengelolaan akses ke infrastruktur. 6. Belum ada dokumen yang membahas hak asas penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan unit bisnisnya, baru mengacu pada setiap aplikasi yang ada. Selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Iqbal. Oke, baik, saya akan melanjutkan materinya. Kesimpulan. 1. Evaluasi dilakukan menggunakan framework Qubit 5 domain APO atau Alic Plan and Organize. Pada proses APO 13 yaitu Manager Security dan domain DSS. Pada proses DSS 05 yaitu Manager Security Service. Evaluasi dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada 3 orang responden sebagai hasil analisis Racicard yang kemudian hasilnya divalidasi dengan observasi dan wawancara. 2. Tingkatan kemampuan atau capability level dari hasil evaluasi tata kelola sistem keamanan teknologi informasi di Departemen Corporate IT PT Martina Berto Tbk adalah sebagai berikut. Yang A. Tingkatan kemampuan atau capability level domain APO pada proses APO 13 berada pada level 1 yaitu performance proses. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses yang terimplementasi telah mencapai tujuan prosesnya dilakukan tetapi belum ada manajemennya. B. Tingkatan kemampuan atau capability level domain DSS pada proses DSS 05 berada pada level 1 yaitu performance proses. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses yang terimplementasi telah mencapai tujuan prosesnya dilakukan tetapi belum ada manajemennya. Yang ketiga itu setelah mengetahui hasil evaluasi yang menyatakan bahwa Departemen Corporate IT PT Martina Berto Tbk berada pada level 1 untuk proses APO 13 dan DSS 05. Instansi terkait ingin meningkatkan nilai capability level menjadi naik 1 level dari hasil yang telah dicapai saat ini pada kedua prosesnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Ija. Ya, saya akan melanjutkan materinya. Untuk mencapai nilai capability level yang diinginkan, maka diberikan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, capability level domain APO pada proses APO 13 adalah level 1. Sedangkan capability level yang ingin dicapai adalah level 2. Dengan hasil analisis GAP bernilai 1 untuk mencapai nilai capability level yang diinginkan, maka diperlukan pembentukan unit khusus yang memanajemeni keamanan informasi, membuat dokumen terkait pengelolaan dan peningkatan keamanan informasi, dan penanganan risiko keamanan informasi, serta menjalankan program audit keamanan untuk memantau dan menilai peningkatan efektivitas manajemen keamanan informasi. Next. Yang kedua, capability level domain DSS pada proses DSS 05 adalah level 1. Sedangkan capability level yang ingin dicapai adalah level 2
dengan hasil analisis GAP bernilai 1. Untuk mencapai nilai capability level yang diinginkan, maka diperlukan pembuatan dokumen terkait pembagian hak akses pengguna. Pembuatan dokumen yang berisi kebijakan dan SOP dalam hal perlindungan dari malware, keamanan koneksivitas, keamanan perangkat endpoint, dan pengelolaan akses ke infrastruktur, serta melakukan pembaruan teknis, teknologi, informasi, dan pemantauan secara rutin. Selesai, sekian dan terima kasih. Sekian untuk presentasi yang saya pada kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.